Kita akan menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah partai politik baru ini resmi hadir ya di panggung nasional. Partai Gerakan Mandiri atau Gema Bangsa mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta Convention Center pada Sabtu 17 Januari 2026. Jadi partai ini dipimpin oleh Ahmad Raufik Tribuners sebagai ketua umum dan sekretaris jenderalnya ini Muhammad Sopian. Dalam suasana deklarasi yang berlangsung cukup meriah ini, Ahmad Raufik menyampaikan bahwa berdirinya Partai Gema Bangsa bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kesiapan untuk ikut ambil bagian dalam perjalanan bangsa ke depan. Deklarasi resmi partai ini dibacakan oleh Muhammad Sopian ya selaku sekjen. Jadi dalam pernyataan ini, Partai Gema Bangsa secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres tahun 2029 mendatang. Kemudian untuk acara ini diturut dihadiri juga ya oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan parpol lain. Nampak hadir mantan Menteri SDM Sudirman Said, kemudian Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, serta perwakilan dari Partai Nasdem, Demokrat, PKS, dan sejumlah partai lainnya. Memang kehadiran para tokoh ini menandai posisi Partai Gema Bangsa yang sejak awal ingin hadir sebagai bagian dari dinamika politik nasional sekaligus menyatakan sikap politiknya secara terbuka. Pada kesempatan yang sama juga, Tribuners, Ahmad Raufik ini juga memaparkan arah perjuangan dan visi besar dari Partai Gema Bangsa. Ada 3 visi utama yang menjadi fondasi gerakan partai ini, yakni Indonesia Mandiri, kemudian desentralisasi politik, dan Indonesia Reborn. Visi Indonesia Mandiri ini menekankan pentingnya kemandirian di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Raufik sendiri, kemandirian ekonomi berarti rakyat ini memiliki kedaulatan atas hasil kerja mereka sendiri. Petani ini diharapkan berdaulat atas tanah dan hasil panennya, kemudian nelayan berdaulat atas laut dan hasil tangkapannya, serta pelaku UMKM memiliki kendali atas pasar dan teknologi yang mereka gunakan. Selain itu, kemandirian politik ini juga menjadi sorotan Tribuners. Partai Gema Bangsa menilai keputusan strategis bangsa seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada tekanan oligarki atau kepentingan asing atau transaksi kekuasaan semata. Jadi dalam kerangka ini partai juga menegaskan komitmennya terhadap politik hijau yang berorientasi pada keadilan ekologi dan kedaulatan lingkungan. Nah, visi keduanya yaitu desentralisasi politik kepartaian. Ini lahir ya dari kritik terhadap praktik politik yang masih sentralistik dan juga elitis kesannya. Menurut Raufik, demokrasi ini sulit berkembang jika partai politik masih dikelola secara feodal. Kemudian kritik ini tidak terlalu diperhatikan dan terlalu terpusat Tribuners. Karena itu, Gema Bangsa ingin mendorong pengambilan keputusan yang lebih besar di tingkat daerah, kemudian melahirkan kepemimpinan lokal, serta membuka ruang keberagaman kebijakan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Sementara visi ketiga, Indonesia Reborn, ini dimaknai sebagai kebangkitan kesadaran nasional Tribuners. Kebangkitan ini mencakup pembangunan tata kelola politik yang bermoral, kemudian kekuasaan yang melayani rakyat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam visi ini, generasi muda ditempatkan sebagai pelaku utama perubahan, jadi bukan sekadar penonton dalam proses politik. Kemudian Tribuners, di balik berdirinya Partai Gema Bangsa terdapat sosok Ahmad Raufik ya, yang bukan nama baru dalam dunia politik nasional. Ahmad Raufik ini sebagai ketua umum lahir di Lamongan, Jawa Timur Tribuners pada 25 Agustus tahun 1975 ya. Jadi Raufik ini dikenal sebagai figur yang cukup lama malang melintang ini di dunia kepartaian. Sepanjang karir politiknya, Ahmad Raufik ini tercatat pernah menjabat sebagai sekjen di 3 partai politik berbeda. Ia pernah menjadi sekjen Partai Matahari Bangsa pada periode 2006 hingga 2010,
kemudian dipercaya sebagai Sekjen Partai Nasdem pada 2011 hingga 2013 dan selanjutnya menjabat Sekjen Partai Perindo dari 2015 hingga 2024. Nah, Raufik ini juga tercatat Tribuners sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pendirian Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat bersama Surya Paloh pada tahun 2010. Ketiga organisasi tersebut bertransformasi kemudian menjadi Partai Nasdem. Ia pun dipercaya memegang posisi Sekretaris Jenderal. Kemudian pada tahun 2013, Raufik ini kembali terlibat dalam pembentukan Ormas Persatuan Indonesia bersama Haritanu Sudibyo yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Perindo. Pada pemilihan Presiden 2019 juga, Ahmad Raufik ini tercatat ya sebagai bagian dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin dengan posisinya sebagai Wakil Sekretaris TKN. Nah, kemudian dirinya ini mengundurkan diri dari Partai Perindo. Raufik akhirnya pada tahun ini kemudian mendirikan Partai Gema Bangsa bersama Patrice Rio Capella dan Andogo Wiradi pada 17 Januari 2025 yang akhirnya resmi dideklarasikan setahun kemudian. Dan selain aktif di dunia politik, Ahmad Raufik ini juga memiliki pengalaman ya di bidang media dan usaha perjalanan wisata. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MNC Group, antara lain sebagai Komisaris MNC Vision dan Komisaris Koran Sindo. Itu tadi ya Tribuners terkait partai yang baru saja resmi dideklarasikan, Partai Gema Bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.